Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perencanaan strategi bisnis PT Matahari Development Store TBK. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada Fuad NRP 10, ada Andra NRP 96, dan ada saya sendiri NRP 97, dan ada Nabila NRP 112. Next. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Persaingan di Indonesia semakin ketat. Setiap perusahaan bersaing untuk menarik pelanggan dan mempertahankan eksistensinya di pasar, termasuk dalam retail yang saat ini tumbuh dan berkembang pesat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah retail modern di Indonesia seperti minimarket, supermarket, department store, dan masih banyak bentuk retail lainnya, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk berbelanja. Menurut data yang diambil dari statistics data.com, pertumbuhan penjualan retail Indonesia dilaporkan sebesar 5,2% pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu dari 2,2% untuk 2021. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 28,2% pada 2013 dan rekor terendah sebesar dari 20,6% pada 2020. Next. Selanjutnya landasan teori. Next. Nah, yang pertama adalah analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai atau VCA adalah alat analisis internal yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan strategi masa depan. Menurut Pierce dan Robinson pada tahun 2016, analisis rantai nilai berusaha memahami bagaimana sebuah perusahaan dapat menciptakan nilai dengan memeriksa kontribusi berbagai aktivitas bisnis terhadap nilai pelanggannya. Next. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi di mana manfaat perusahaan seperti biaya kerendahan dan kelemahan terjadi di seluruh rantai nilai, mulai dari bahan mentah hingga aktivitas layanan pelanggan. Next. Yang kedua, Pestel Analysis. Menurut Investopedia pada tahun 2019, analisis Pestel merupakan singkatan dari Political, Economic, Struktural, Teknologi, Legal, dan Environmental. Analisis Pestel merupakan alat untuk menganalisis faktor-faktor yang ada di suatu negara atau pasar dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan persaingan pasar suatu perusahaan. Next. Nah, analisis Pestel juga menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menangkap peluang baru dan mencari kesulitan dalam memasuki pasar baru. Next. Nah, yang ketiga adalah analisis WOT atau TOWS matrix. Analisis WOT itu merupakan kegiatan untuk mencari peluang, ancaman, serta kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri dan sangat penting bagi kemajuan dan keberhasilan perusahaan. Nah, menurut para ahli, yang pertama, menurut Freddy pada tahun 2013, analisis WOT adalah analisis berbasis logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus memanfaatkan kelemahan dan ancaman. Nah, berdasarkan definisi di atas, analisis SWOT menggambarkan dan mengevaluasi kondisi dan peluang menilai masalah bisnis dan proyek berdasarkan faktor eksternal dan internal. Next. Selanjutnya, internal faktor evaluation dan external faktor evaluation matrix. Nah, terdiri dari kolom bobot, peringkat, dan jumlah bobot dikalikan peringkat. Nah, pembobotan kolom dan evaluasi dimasukkan sesuai dengan nilai yang dihasilkan dari pengelompokan faktor internal dan eksternal sesuai dengan kepentingannya. Next. Nah, yang terakhir adalah KSPM analisis. Menurut David pada tahun 2006, pembuatan strategi pemasaran menggunakan metode kuantitatif strategic planning atau KSPM. Nah, melibatkan 3 tahap. Yang pertama yaitu input stage. Pada tahap ini dari data dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama data eksternal dan data internal. Data yang teridentifikasi dalam observasi lapangan dirangkum dalam sebuah matrik, yaitu pematrik EFE dan IFE. Next. Nah, lalu yang kedua matching state. Pada fase ini proses analisis dilakukan dalam 2 fase untuk mengembangkan strategi perusahaan. Yang pertama matrik IFE dan IF, matrik internal dan eksternal. Yang kedua matrik SWOT. Next. Lalu yang ketiga decision stage. Pada fase ini akan dilakukan penggabungan hasil analisis sebelumnya ke dalam beberapa alternatif strategi perusahaan. Nah, alat analisis yang tersedia pada tahap ini adalah quantitative strategic planning matrix. KSPM adalah matrik terakhir dalam kerangka analisis pengembangan strategi. Pendekatan ini jelas menunjukkan strategi alternatif terbaik menurut Purwanto pada tahun 2008. Next. Lalu selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Untuk research plan-nya itu penelitian dilakukan pada PT Matahari Department Store TBK dengan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan untuk dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun urutan tahapan dalam penelitian ini adalah tahapan pengumpulan data, input data, pencocokan, dan tahap implementasi strategi. Objeknya yaitu PT Matahari Department Store TBK. Data collection stage, yang mana data sekunder yang tersedia pada laman website
resmi PT Matahari Department Store Tbk. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti annual report dan laporan keuangan. Lalu ini ada voucher penelitian, mulai dari pertama yaitu penentuan objek penelitian, lalu identifikasi masalah, menentukan metode penelitian dan data yang digunakan, lalu analisis dan diskusi, kemudian masuk ke tahap input. Yang pertama analisis eksternal menggunakan pastel, dan kedua analisis internal menggunakan value chain analysis. Lalu masuk ke tahap pencocokan, analisis TOS, matrix, dan tahap terakhir yaitu tahap pengambilan keputusan menggunakan analisis KSP matrix. Lalu setelah itu dilakukan kesimpulan dan saran, dan penelitian selesai. Kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Next. Untuk overview, PT Matahari Department Store mulai berjalan pada tanggal 24 Oktober 1958 dengan membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Matahari melangkah maju dengan membuka department store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Sejak itu, Matahari telah menjadikan dirinya sebagai merek asli nasional sampai saat ini mengoperasikan 145 gerai yang tersebar di 76 kota di seluruh Indonesia dengan luas ruang hampir 1 juta meter persegi dan telah mengembangkan kehadirannya dalam dunia online melalui matahari.com. Next. Untuk visi misi sendiri, visi Matahari akan menjadi pedagang eceran khusus mode dan gaya hidup yang paling sukses di Indonesia dan juga nilai dan peluang di Indonesia. Lalu untuk misi sendiri menyenangkan pelanggan dengan menyediakan mode pakaian yang bagus, nyaman, dan terjangkau. Next. Lalu di sini ada struktur organisasi PT Matahari Department Store. Next. Value chain analisis di sini service Matahari menyadari pentingnya peran sumber daya manusia terhadap kesuksesan bisnisnya, dan untuk sales dan marketing mix analisis Matahari mempromosikan gerai dan produknya melalui media online dan offline termasuk televisi, media cetak, website Matahari, Instagram, Facebook, dan Twitter. Lalu untuk support activity-nya Matahari menyediakan pentingnya peran sumber daya manusia terhadap kesuksesan bisnis. Perusahaan secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kita memastikan bahwa Matahari memberikan sana kerja yang menarik dan kompetitif. Next. Untuk analisis sumber daya manusia sendiri terdapat 4 bagian, yaitu kepuasan karyawan, hubungan karyawan, manajemen prestasi. Lalu untuk supply chain dan distribusi, supply chain Matahari dilaksanakan berdasarkan sistem just in time. Barang tidak disimpan di pusat distribusi karena pusat distribusi melayani fasilitas flow truck, di mana pemasok mengantar barang secara rutin ke pusat, kemudian mendistribusikan secepatnya ke gerai-gerai. Next. Berikut adalah visual analisis dari kelompok dari PT Matahari Department Store. Dan bisa dilihat ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan legal. Next. Bisa di next. Untuk key sukses faktor dari PT Matahari Department Store terdiri atas 5. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi usaha yang tidak hanya strategis, tapi mudah diakses dan nyaman. Yang kedua, diversifikasi produk yang dari PT Matahari yang beragam, yaitu untuk pelayanan yang baik dari PT Matahari. Dan ketiga, PT Matahari memiliki hubungan yang kuat dengan produsen dan distributor, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Dan ketiga, PT Matahari memiliki supply chain yang cukup baik. Next. Bisa di next. Berikut adalah strength dan weakness yang dari PT Matahari Department Store yang telah dianalisis. Next. Berikut adalah opportunity dan threat dari PT Matahari Department Store yang telah dianalisis. Next. Berikut adalah TOWS metric dari PT Matahari Department Store yang tersusun atas 14 strategi. Next. Lalu selanjutnya yaitu IFA Matrix. Di sini diambil dari SW PT Matahari. Lalu pembobotannya menggunakan website berupa AHP kalkulator. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan perbandingan strength dan weakness sebesar 0,636
yang mana ini merupakan hasil yang positif. Lalu untuk eksternalnya itu dari opportunity dan trade matahari, sama seperti yang IVA tadi dari AHP kalkulator, lalu dilakukan perhitungan, didapatkan perbandingan opportunity dengan trade sebesar 0,005, yang mana hasil ini juga positif. Dari IVA dan EVA matriks positif ini, maka letak dari matahari sendiri itu berada di kuadran 1. Berikut adalah KSPM matriks yang telah disusun, yang terdiri atas 5 strategi yang diusulkan. Next. Bisa di next. Untuk selanjutnya ada priority scale, yaitu strategi yang perlu diterapkan oleh Matahari Department Store. Yang pertama itu membentuk tim khusus yang bertugas sebagai pengamat pasar dan pesaing, yaitu strategi 14 dengan nilai tas 6,859. Yang kedua itu untuk strategi 14 di kuadran 1. Yang kedua itu membuka unit penjualan via online shop dan delivery, yaitu strategi 8 dengan nilai tas 64,86 dengan di kuadran 2. Yang ketiga, merangkul brand lokal terkenal yang disukai masyarakat dan menjualnya dengan sistem bagi hasil, yaitu strategi 9 dengan nilai 6,834 yang termasuk dalam kuadran 2. Yang keempat itu memberikan diskon yang cukup besar untuk produk-produk yang sudah ketinggalan, yaitu strategi 12 dengan nilai tas 5,717 di kuadran 3. Yang kelima, melakukan otomasi pelayanan dengan berinvestasi pada sistem penjualan dan keamanan yang terkomputerisasi, yaitu strategi 13 dengan nilai tas 5,233 di kuadran 4. Next. Berikut ada action plan-nya. Yang pertama dari strategi 14, yaitu dengan membentuk program. Pertama, membentuk tim research and development dengan indikator sukses, mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh pesaing dan mampu menerapkan inovasi baru di perusahaan dengan stakeholder, yaitu CEO, dan untuk jangka waktunya dilakukan program dibentuk segera mungkin, yaitu tahun 2021. Yang kedua itu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan dengan indikator sukses, mampu bersaing dengan pesaing, dan menjadi departemen store yang paling banyak dikunjungi dengan stakeholder CEO dan dilakukan segera mungkin. Untuk strategi selanjutnya yaitu strategi 9 dengan program itu menerapkan sistem bagi hasil dan menjual produk brand lokal dengan indikator sukses, meningkatnya jumlah gerai yang ada, dan meningkatnya minat brand lokal untuk buka gerai di Matahari dengan stakeholder store manager dengan jangka waktu dikerjakan tahun 2022. Selanjutnya ada menggandakan diskon terhadap produk brand lokal dengan indikator sukses, meningkatkan minat dan daya beli masyarakat terhadap produk lokal dengan stakeholder marketing, jangka waktunya dikerjakan tahun 2022. Next. Lalu kemudian masuk ke kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan dari sisi analisis value chain terdiri dari service, sales, and marketing mix, support activity, analisis sumber daya alam dan supply chain dan distribution. PT Matahari Department Store TBK memiliki keunggulan di keseluruhan sisi tersebut. Lalu dari analisis investor, PT Matahari mendapatkan beberapa keuntungan dari faktor politik, sosial, dan legal, sedangkan kerugian dari sisi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan teknologi yang saat ini sudah banyak toko online. Dari sisi TWS, peneliti memberikan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan serta analisis lebih lanjut menggunakan IVA dan EV. Lalu yang terakhir yaitu dengan analisis KSPM didapatkan strategi prioritas yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu membentuk tim khusus yang bertugas sebagai pengamat pasar dan pesaing sehingga langkah inovasi dan adaptasi terhadap pesaing bisa lebih cepat dilakukan. Penulis juga memberikan tabel action plan untuk mempermudah perusahaan mengimplementasikan strategi dalam penelitian ini. Lalu sarannya sendiri, secara keseluruhan PT Matahari Department Store TBK perlu untuk selalu bersiap menghadapi pesaing, melakukan inovasi dan perubahan permintaan pasar. Selain itu, Matahari mulai harus mencoba merangkul produk-produk lokal untuk bekerja sama karena saat ini masyarakat Indonesia mulai memikirkan untuk menggunakan produk lokal. Hal itu perlu dilakukan agar PT Matahari dapat lebih sustain dan unggul dari para pesaingnya, serta melakukan otomasi terhadap sistem keamanan untuk meminimalisir terjadinya kehilangan barang yang dapat merugikan baik pada kehilangan produk dan citra perusahaan. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.